sehat, kuat, ceria, luar biasa. Yes, yes, Iya, yesnya lupa Wah. Seperti masih belum semangat. Lagu kita membawa kita harus penuh dengan sukacita. Sekali lagi, tapi abang undang kakak-kakaknya dulu ya, biar lebih semangat. Yuk Kak Brida, Kak Devina masuk yuk, kita sapa adik-adik sekolah minggu kita. Yuk, yuk kita sapa dulu mereka biar bangun, biar penuh sukacita. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu, apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Harus penuh dengan sukacita. Di hari Minggu kita bangkit, kita naikkan puji-pujian untuk Tuhan. Ya, kita naikkan pujian untuk Tuhan. Tanda sukacita menyambut ibadah bagi Tuhan. Yuk, kami lanjutkan. Kita akan nyanyi sama-sama dengan gerakan. Abang undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu dalamnya hatiku jadikan. Yuk, mari semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita untuk Tuhan. Dua-dua ya, dua kanan dua kiri ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Sekali lagi dalamnya hatiku jadikanlah. Semua bergerak bergoyang ya. Senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh suka. Siapkan yang 8, 4, 2, 1 ya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Lagi ya, sekali lagi. Dengan penuh semangat kita naik ke pujian untuk Tuhan. Semua dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Katakan, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Kanan ya, dalam 4, 2, 1. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Sudah ada sukacita? Sudah semangat? Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Kita akan masuk di dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Memberikan kesempatan untuk kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Oke, abang akan langsung memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepada-Mu ya Bapa, atas kasih setia yang Tuhan terus berikan kepada kami, khususnya untuk anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Sukajadi. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, melalui rumah kami masing-masing, dan kami beribadah melalui virtual ya Bapak. Bapak berkati kami pribadi lepas pribadi untuk anak-anak-Mu yang sedang beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, layakkan kami untuk menyembah Kau, layakkan kami untuk memuji Kau, layakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah siap untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita. Tuhan adalah gembala. Kita naikkan pujian kita dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita naikkan pujian kita.
Ia membimbing ke air yang tenang, Ia menyertakan jiwamu. Ia membimbingku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Kita naikkan sekali lagi pujian kita untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan bahwa kita anak-anak Tuhan. Ya. Tuhan adalah gembala. Naikkan pujian kita untuk Tuhan. Mari katakan. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyertakan jiwamu. Ia membimbingku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan berdiam. Akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Baik anak-anak sekolah minggu, tetap dengan sungguh-sungguh kita akan menyampaikan ayat hafalan kita yang akan disampaikan oleh Inang Ramus. Kembali Inang Ramus, kita dipersilakan. Halo, shalom adik-adik yang ada di rumah. Kembali lagi kita firman Tuhan dalam ayat hafalan buat minggu ini. Coba adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkannya dalam bahasa Indonesia. Kita sama-sama ya adik-adik, tertulis di mana? Ayo, siapa yang tahu? Iya, kita bangkit berdiri ya, sama-sama ya. Tertulis dalam Yohanes 10 ayat 11 yang isinya, akulah gembalaku. Coba kita buka ya, Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yuk, buat minggu depan kita buka sama-sama ya adik-adik. Tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Sudah dapat adik-adik? Oke, kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita baca ya sama-sama ya adik-adik. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oke, kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya.
Amin. Kita sambung kembali, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406. 07. Iya. 07 ya adik-adik. Oke, kita akan menaikkan pujian kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inam Pamela. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi, cari posisi yang sangat-sangat baik untuk kita fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Baik adik-adik sekalian, mari kita buka sekali lagi Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan Kau Gembala Kami. Kita akan naikkan pujian kita ayat yang pertama dan yang Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ayat yang kedua kita nyanyikan. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil Tuhan yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Inang Pamela mau menyapa anak-anak sekolah minggu. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabarmu? Sehat, Luar ceria, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Kalaupun kita memuji Tuhan melalui online, tetap semangat. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari tutup matanya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini di mana Tuhan masih menyertai, melindungi kami. Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, pribadi lepas pribadi. Dan begitu juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing, Tuhan menyertai. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Kita lihat ya nak, firman Tuhan tertulis di Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Ayo kita buka Alkitabnya, kita baca pelan-pelan. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Inang akan baca dan tolong disimak ya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Oke, Inang akan baca Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang,
meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan akulah yang mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18 yang terakhir ya nak. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oke, di sini Tuhan Yesus gembala yang baik. Artinya Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat baik, yang sangat mulia, yang luar biasa, yang sanggup untuk menolong kita, yang sanggup untuk menopang kita. Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun. Tuhan Yesus selalu mendengarkan suara kita. Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa-doa kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang artinya Tuhan Yesus itu yang tidak pernah meninggalkan kita kapanpun. Ya, contohnya yang tidak pernah Tuhan Yesus meninggalkan kita seperti apa? Ayo, seperti kalau kita ke sekolah, Tuhan Yesus memberkati kita, melindungi kita. Kita pergi bermain, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Tuhan Yesus selalu siap untuk menjaga kita apapun, dan selalu siap untuk menopang kita. Dan di sini kita harus tahu ya, anak-anak sekolah minggu itu harus anak-anak yang bertanggung jawab, harus yang teladan. Sama halnya seperti Tuhan Yesus yang tadi ya. Tuhan Yesus itu selalu menjaga kita. Berbeda ya, tadi dikatakan di sini upahan dan tidak upahan tadi itu ya, Nak ya. Jadi kalau yang upahan itu tidak bertanggung jawab, sedangkan Tuhan Yesus itu free, gratis. Tidak ada dia kita Tuhan Yesus jagain aku, tidak ada, aku bayar sekian, tidak ada. Tetapi Tuhan Yesus siap selalu untuk menjaga kita kapanpun. Itulah enaknya mengikut Tuhan Yesus. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan Yesus. Walaupun apapun keadaan kita saat ini, kita tetap harus setia dengan Tuhan Yesus. Sama halnya dengan Tuhan Yesus yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia selalu setia atas kerjaannya. Kenapa Tuhan Yesus tadi pernah ada gambar Tuhan Yesus menggendong domba ya, menggendong domba di pundak tengkuk ya. Tengkuk itu artinya pundak ya nak. Pundak itu yang selalu siap menggendong. Tuhan Yesus itu yang selalu siap menjaga kita kapanpun. Jadi di sini Tuhan Yesus itu yang selalu bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi di sini bertanggung jawab, contohnya ya nak. Seringkali kalau orang tua memberikan pekerjaan hal kecil aja, seperti menyapu rumah itu pekerjaan yang kecil ya nak. Jadi sering berkata, Petrus, tolong nanti sapu rumah, contoh, atau Mika, atau Rafael, tolong nanti ya nak cuci piring. Iya, sering anak-anak itu selalu berkata, iya, tetapi tidak bertanggung jawab. Jadi yang dikatakan di sini bertanggung jawab, ia siap mendengarkan dan siap melakukan. Itu anak-anak Tuhan Yesus yang bertanggung jawab. Jangan selalu berkata, iya, contohnya ada PR dari gurunya. Sekarang karena online atau via streaming ya nak ya, sekarang ini karena COVID ya nak keadaannya. Seringkali diabaikan, tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang
keluar aja dari yang streaming ini, kan gurunya nggak lihat. Oke, boleh kamu bodoh-bodohi gurunya, tetapi Tuhan Yesus kamu tidak boleh bodohinya, nak. Tuhan Yesus itu selalu siap untuk melihat kita kapanpun. Jadi, jadilah anak-anak sekolah minggu yang bertanggung jawab, yang teladan, yang setia, ya nak. Dan mungkin ada juga PR dari guru sekolah minggu. Ayat hafalan seperti yang tadi di Inang Ramos. Oke, itu harus diingat untuk ke minggu depan, untuk ayat hafalan. Jangan disepelekan. Ya, itulah anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi, jadilah anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Walaupun itu pekerjaan di rumah, pekerjaan dimanapun itu yang datang dari guru, yang datang dari guru sekolah minggu, harus kita pertanggungjawabkan, ya nak. Jadi selalu siap untuk bertanggung jawab. Anak-anak Tuhan itu anak-anak yang siap untuk bertanggung jawab. Sama halnya seperti Tuhan Yesus tadi yang siap bertanggung jawab atas dosa-dosa kita. Dia rela mati, dia rela disalibkan untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita. Bukan dosa-dosa Tuhan Yesus, tetapi dosa-dosa kita sendiri. Dia siap untuk mempertanggungjawabkan atas nyawa kita. Sehingga memang Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa, yang patut disembah, yang patut dipuji. Jadi di sini yang Ina katakan harus mengerti dengan suara domba yang tadi, seperti yang dikatakan tadi di sini harus mendengarkan suara gembala tadi, ya. Kita adalah domba, kita adalah anak-anak Tuhan. Gembala yang baik yang menuntun kita ke padang rumput yang tenang, ke rumput hijau, yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup membawa kita ke air yang tenang. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup membawa kita ke tempat yang tenang. Tidak ada yang lain. Bersama Yesus kita akan selamat. Bersama Yesus kita akan selamat, ya nak. Ingat, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Kalaupun kalian nanti besar, yang remaja, yang dewasa, sudah sukses, dia meninggalkan Tuhan, jangan sekali-sekali tergiur oleh karena keadaan atau gelar atau keuangan mungkin. Nanti kau mau kau gaji sekian, tapi dengan syarat tinggalkan Tuhan Yesusmu. Jangan kamu pernah tergiur. Tetapi ingat, pengorbanan Tuhan Yesus itu pengorbanan yang luar biasa yang tidak pernah kita bayar, tetapi Tuhan Yesus selalu siap untuk mempertanggungjawabkan anak-anaknya. Itulah enaknya mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan yang mulia, ya nak. Tidak ada lagi di atas lain. Kalau baik, semua orang bisa melakukan baik. Tetapi kalau sudah dari hati mulia, tulus untuk membantu, tidak ada lagi yang lebih dari situ, ya nak. Jadi yang Inang katakan, Tuhan Yesus gembala yang baik, tidak ada yang lain. Dan ingat, jangan sekali-sekali kamu tidak mendengarkan suara jeritan orang tua kamu atau Tuhan Yesus itu sendiri. Seringkali Tuhan Yesus sudah berkata, kau jangan pergi, jangan lakukan, kau jangan mencuri. Tetapi kadang-kadang kita harus lakukan. Itulah Tuhan Yesus menyesal, terkadang sedih Tuhan Yesus melihat kita. Ramos, Paulus, jangan bertengkar. Masih gojok-gojokan, berantem. Sedih Tuhan Yesus, bakal nangis Tuhan Yesus melihat anak-anaknya yang nakal. Tapi Tuhan Yesus melihat anak-anaknya yang baik. Tuhan Yesus selalu membanggakan anak-anak yang luar biasa. Oke, jadilah anak-anak Tuhan Yesus yang bertanggung jawab atas pekerjaan, yang bertanggung jawab atas hidup, dan teladan bagi semua orang-orang. Dan ingat, tetap mengucap syukur. Mengucap syukur, jangan lupa. Apapun itu, kalaupun kau punya duit dikasih mamamu 1.000 sehari jajanmu, tetap bersyukur. Bersyukur. Ingat ya nak, tetap bersyukur. Doakan orang tuamu, doakan keluargamu. Pada saat ini dan negara kita ini, jangan lupa untuk mendoakan supaya kita bisa bertemu lagi dengan guru-guru sekolah minggu. Ya nak ya, jadi ingat, Tuhan Yesus Tuhan yang baik, gembala yang baik. Kita akan tenang bersama Tuhan Yesus.
Jangan kau senang bersama gamemu itu ya. Itu hanya sementara. Yang main game-game mungkin senang-senang aja. Oke. Main game atau main apa lagi? Semuanya lah yang sekarang, zaman-zaman sekarang. Mungkin kau senang pada saat itu, tetapi bersama Tuhan Yesus itu lebih senang lagi, lebih megah lagi. Ingat, berdoa selalu. Melalui doa lah engkau bisa bersama Tuhan Yesus akan tenang hidupmu. Ketika kau mau mengerjakan PR, ketika engkau mau ujian, mau kemanapun kau melangkah, sama dengan anak guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu selalu mengandalkan Tuhan Yesus yang siap untuk bersama Tuhan Yesus. Itulah yang Inang bisa sampaikan. Ingat, sekali lagi, tetap bersyukur. Yang kedua, jadilah anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan Yesus yang bertanggung jawab atas semua pekerjaan, atas hidup yang Tuhan berikan atas kepada kita. Jadilah yang setia untuk melayani Tuhan. Setialah selalu, mulai engkau kecil sampai kau tua nanti kau harus setia bersama Tuhan Yesus. Jangan engkau pernah meninggalkan itu. Yang keempat, jadilah anak-anak yang baik ya. Anak-anak yang baik, anak-anak yang bertanggung jawab atas semuanya. Oke, ingat, Inang mau sampaikan sekali lagi, jadilah anak yang bertanggung jawab, jadilah anak yang teladan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, tetap bersyukur. Jangan bosan-bosannya melakukan kebaikan. Kerjakan kerjaanmu dengan tulus dari hatimu. Mengerti? Oke? Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu di rumah dan semua keluarga guru-guru sekolah minggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu minggu depan. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Kita berdoa. Tutup Alkitabnya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah disegarkan oleh firman-Mu. Biarlah kami hanya mengandalkan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau terus andalan kami. Engkau memang Yesus yang baik, Yesus yang tanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semakin mengerti. Berkati anak-anak sekolah minggu. Tuhan, mungkin pada saat ini Tuhan anak-anak sekolah minggu mau melakukan ujian. Walaupun itu melalui online ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan berkati anak-anak sekolah minggu kami ya Bapa. Terus Engkau berkati dan tujuan keadaan ini ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menolong, yang menopang keadaan negara kami ini ya Tuhan. Kepadamu-lah kami berserah. Apapun itu yang terjadi ya Tuhan, kami yakin dan percaya. Ketika kami mengandalkan Engkau, Tuhan Yesus akan memberkati kami. Tuhan Yesus akan memberikan tanggung jawab atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu dalam satu minggu ini ya Tuhan. Dan begitu juga orang tuanya Tuhan. Berkati orang tuanya yang memimpin mereka di rumah mereka ya Tuhan. Dan begitu juga guru-guru sekolah minggu Tuhan berkati. Tuhan berikan hikmat atas guru-guru sekolah minggu. Dan begitu juga Tuhan gereja-Mu Tuhan lindungi. Dan begitu juga Tuhan pemimpin kami yang pendeta Tuhan berkati. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lanjutkan kembali guru-guru sekolah minggu. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sudah tahu ya, siapa gembala yang baik? Gembala yang baik adalah Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah bertanggung jawab kepada kita domba-dombanya, sekarang kita anak-anak Tuhan harus bertanggung jawab juga atas tugas-tugas kita, baik dari perilaku kita ataupun perkataan kita. Yuk, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini yang akan ditutup oleh Inang Sintua Warutapea. Kita akan menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anakmu.
sesat akan jalan seteru di tengah dekat-dekat. Tuhan bimbing harus hidup mendekat. Jangan tersesat kedatangan hanya Engkau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup mendekat, dalam harapanku penuh. Tuhan bimbing harus hidup mendekat, agar jangan tersesat kedatangan Anak-anak sekolah minggu, mari kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom anak-anak sekolah minggu, sampai bertemu di minggu depan. Bye, selamat hari Minggu semua, Tuhan memberkati. Oke, pengumuman untuk persembahan boleh diberikan kepada situasi masing-masing melalui orang tua ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.